Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam tasliman katsiran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai hamba Allah. Dua kewajiban sekaligus. Kewajiban yang pertama adalah kita melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, dan kewajiban yang kedua adalah duduk di majlis ta'lim. Ini adalah kewajiban kita. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, kata Rasulullah. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi seluruh umat Islam. Mudah-mudahan dengan dua kewajiban yang sedang kita lakukan hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi besar Ibu Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jazakallahu khair. Insyaallah pada kesempatan ini di layar ya ada kajian belum nyambung. Tema yang kita bahas adalah kita melanjutkan kajian kita itu ya, yaitu lanjutan pembahasan bulan lalu, mewaspadai celah-celah iblis la'natullah alaihi. Di pertemuan lalu atau di bulan lalu kita sudah menjelaskan dua poin celah iblis yang memasuki tubuh kita. Itu lewat beberapa celah yang sudah kita bahas di bulan yang lalu. Celah yang pertama adalah su'udzonni, sudah kita bahas, yaitu berburuk sangka. Yang kedua adalah at-tahrish, yaitu memecah belah umat Islam. Dan ini juga kita sudah membahasnya. Di poin yang ketiga yang akan kita bahas adalah al-ujub, yaitu apa? Ujub. Sudah belum ya? Sudah apa belum? Belum. Naam. Poin yang ketiga adalah al-ujub. Apa itu al-ujub? Al-ujub adalah seseorang yang bangga
terhadap apa yang dia miliki. Baik itu bangga terhadap ilmu yang dia miliki. Yang kedua, dia bangga dengan harta kekayaan yang Allah berikan kepadanya. Yang ketiga, dia bangga dengan jabatannya. Jadi al-ujub ini adalah membanggakan dirinya, Pak. Dia bisa membanggakan dirinya, membanggakan ilmunya, membanggakan harta kekayaan yang dia miliki, membanggakan jabatan yang Allah amanahkan kepada dia. Bapak Ibu sekalian, ketahuilah bahwasanya al-ujub, ujub ini makna secara lafziah, secara tekstual, ujub artinya bangga, membanggakan, kagum, ya, mengagumi apa yang dia miliki, kagum dengan harta kekayaannya. Oh, harta saya banyak kok, ilmu yang saya miliki banyak. Padahal Allah Rabbul Izzatil Jalalah telah menyebutkan di dalam surah Al-Isra, Allah mengingatkan kepada kita, wa ma utitum minal ilmi illa qalil, dan tidaklah aku memberikan ilmu kepada kalian kecuali sangat sedikit saja, hanya sedikit. Ilmu yang Allah berikan kepada kita tidak ada apa-apanya dibandingkan ilmunya Allah. Ketika Nabi Musa dan Khidir alaihissalam, Nabi Khidir alaihissalam mengajarkan satu ilmu kepada Nabi Musa ketika berada di atas perahu. Kemudian Nabi Khidir melihat ada seekor burung yang sedang memasukkan mulutnya ke dalam laut, lalu dia mengangkat mulutnya tersebut, lalu ada air yang apa? Yang netes. Maka Nabi Khidir mengatakan kepada Nabi Musa, "Ya Musa, yang netes itulah ilmu yang Allah berikan kepada hamba-hambanya di dunia. Adapun ilmu yang di lautan, ya, air yang banyak, itu adalah ilmunya Allah yang tidak akan pernah bisa kita habiskan." Ini menunjukkan bahwasanya sejatinya kita adalah makhluk Allah yang lemah. Sejatinya kita adalah makhluk Allah yang bodoh. Sejatinya kita adalah makhluk Allah yang banyak kekurangannya dibandingkan Allah Rabbul Izzatil Jalalah. Maka Allah Jalla Jalaluh menyebutkan di dalam surah Al-Ahzab sifat aslinya manusia. Ini yang perlu kita tanamkan di dalam qalbu kita, Bapak Ibu sekalian. Sifat aslinya manusia itu ada di dalam surah Al-Ahzab. Bapak Ibu lihat di layar. Ada dua sifat aslinya manusia yang sedikit sekali kita menyadarinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna 'aradna al-amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fabayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Ini sifat aslinya manusia, Bapak sekalian. Inna 'aradnal amanah, sesungguhnya kami telah memberikan amanah kepada langit dan bumi, wal jibal, dan gunung-gunung. Fa abaina ayyahmilnaha, namun amanah yang kami berikan kepada mereka, mereka enggan untuk menerimanya. Mereka tidak mau menerima amanah tersebut. Wa hamalahal insan, lalu amanah tersebut diterima oleh manusia. Manusia menerima amanah tersebut. Apa kata Allah? Allahu Jalla Jalaluh menyebutkan sifat aslinya manusia, innahu kana zaluman jahula, sesungguhnya manusia itu benar-benar zalim dan bodoh.
Ada dua sifat aslinya manusia, zalim dan bodoh. Lalu apa yang kita banggakan Bapak Ibu sekalian? Apakah kita mau membanggakan harta kekayaan yang kita miliki? Wallahi belum tentu harta yang kita miliki itu kita dapatkan dari cara yang dihalalkan oleh Allah Jalla Jalaluh. Apakah kita membanggakan fisik kita, kegantengan kita, kecantikan kita? Demi Allah, kegantengan, kecantikan semuanya sama di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah mereka yang bertakwa kepada Allah Rabbul Izzatil Jalalah. Coba kita lihat, buka lembaran sejarah tabi'in yang bernama Ahnaf bin Qais rahimahullah, seorang tabi'in senior. Ahnaf bin Qais itu seorang tabi'in di Madinah yang Masya Allah semua fisik, kejelekan fisik dari segi fisik yang dimiliki oleh orang hari ini terkumpul dalam dirinya Ahnaf bin Qais. Ada orang yang jelek hari ini, Ahnaf bin Qais lebih jelek. Ada orang yang hitam, Ahnaf bin Qais lebih hitam. Ada orang yang keriting rambutnya, Ahnaf bin Qais lebih keriting rambutnya. Tapi apa Bapak Ibu sekalian? Beliau sangat dimuliakan oleh Allah. Allah telah memuliakannya sehingga penduduk di kota Madinah pun memuliakan Ahnaf bin Qais. Sampai-sampai ada mengatakan, seandainya Ahnaf bin Qais itu marah, maka seluruh penduduk Madinah akan ikut marah tanpa mengetahui apa yang membuat dia marah. Saking apa? Saking mulianya Allah memuliakan dia di sisi Allah. Walaupun dari fisik beliau apa? Hitam, jelek gitu kan Pak. Tapi sekali lagi, Allah tidak melihat apa yang kita miliki. Allah tidak melihat fisik kita. Allah tidak melihat harta kekayaan yang kita miliki Bapak Ibu sekalian. Makanya Rasulullah SAW bersabda, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum wa ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Hadis ini sahih riwayat Muslim. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan pernah melihat dari rupa-rupa kalian. Tidak lihat oleh Allah Pak. Wala yanzuru ila amwalikum, dan Allah tidak melihat harta kekayaan yang kita miliki. Tidak lihat, dilihat oleh Allah. Wala ajsamikum, dan Allah tidak melihat jasad fisik yang kita miliki, tidak dilihat oleh Allah. Terus apa yang kita lihat, yang Allah lihat dari kita Pak? Yang Allah lihat dari kita ada dua. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Inilah dua hal yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari kita. Itu apa? Allah melihat hati kalian dan Allah melihat apa? Amalan soleh kalian semua. Sehingga Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, sifat ujub ini sebisa mungkin kita bisa menghindarinya. Kenapa? Sekali lagi, karena sejatinya manusia itu adalah lemah. Saya tanya Bapak Ibu sekalian, ini manusia pada umumnya syaitan. Sekarang saya tanya, mana yang lebih kuat, manusia atau setan? Maksudnya kuat tipu dayanya, manusia atau setan? Saya tanya bapak-bapak dulu, manusia apa setan Pak? Setan ya? Sebagian mengatakan apa? Manusia. Nah saya tanya ibu-ibu kan sering membaca Al-Quran tuh. Ibu-ibu, mana yang lebih kuat, setan atau manusia? Setan. Baik. Coba kita lihat Allah Subhanahu wa ta'ala
menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Lihat di surah An-Nisa, suratnya ibu-ibu. Tadi kan ibu-ibu mengatakan setan jauh lebih apa? Lebih kuat. Lihat di layar yang garis biru ya, warna biru. Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah, dan orang-orang yang beriman senantiasa berperang di jalan Allah. Walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut, dan orang-orang kafir itu berperang di jalan taghut. Faqatilu awliya asyaiton, maka perangilah wali-walinya syaitan. Kenapa? Inna kaida syaitoni kana dha'ifa, sesungguhnya tipu daya syaitan itu sangat-sangat lemah. Ayo. Terus yang mana yang benar? Berarti tipu daya syaitan apa tadi? Kuat apa lemah? Lemah. Sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan manusia? Tipu daya manusia kuat apa lemah? Katanya kuat. Baik, kita lihat lagi dalam surah, benar gak kuat atau lemah? Jadi biar Allah yang berbicara. Masih di dalam surat yang sama, surah An-Nisa ayat 28. Yuridullahu ay yukhaffifa ankum, Allah menginginkan kalian untuk hal-hal yang ringan-ringan saja. Allah meringankan beban kalian semua. Kenapa? Wa khuliqal insanu dha'ifa, manusia diciptakan ya memiliki sifat yang sangat-sangat lemah sekali. Setan tadi katanya kuat, sejatinya adalah lemah. Kata ibu-ibu manusia kuat, sejatinya manusia adalah lemah. Nah kan? Jadi dua-duanya lemah. Sudah, nggak ada yang kuat. Pertanyaannya adalah kenapa setan banyak yang terkalahkan? Kan itu ya. Kenapa setan bisa kalah ketika berperang dengan manusia? Ingat, manusia itu makhluk Allah yang lemah. Setan adalah makhluk Allah yang lemah. Lantas siapa yang kuat di sisi Allah? Maka yang kuat di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah siapa yang paling bertakwa dan paling dekat dengan Allah. Itulah yang paling kuat. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang sahih, hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi di dalam kitab sunahnya dengan sanad yang sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa as-sur'ah, laisa syadid bis-sur'ah." Bukanlah orang yang kuat itu adalah orang yang pandai bergulat. Orang yang bisa menjatuhkan lawannya. Orang yang bisa smackdown lawannya gitu kan. Sekali pukul langsung jatuh. Bukan orang yang kuat itu di sisi Allah. Walakinnash syadidal ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Akan tetapi orang yang kuat itu adalah di sisi Allah mereka yang bisa menahan hawa nafsunya ketika amarah, ketika marah. Dia bisa melampiaskan emosinya, dia bisa melampiaskan nafsunya, tapi dia bisa menahannya. Itulah orang yang kuat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu Pak ya. Jadi kita kembali ke tadi bahwa sifat al-ujub ini adalah celah yang mudah bagi iblis untuk masuk ke dalam qalbu kita Bapak Ibu sekalian. Al-Imam Ibnu Mubarak rahimahullahu taala sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Baihaqi di dalam kitabnya Syu'abul Iman bahwa beliau berkata, "Wala a'lamu fil musallina syai'an syarrun minal ujubi." Saya ulang lagi. Al-Imam Ibnu Mubarak rahimahullahu taala
seorang ulama dari kalangan tabi'ut tabi'in. Beliau berkata, "Wala a'lamu fil musallina syai'an." Aku tidak mengetahui atau tidak ada perkara yang lebih buruk, yang paling buruk yang menimpa orang-orang yang sholat minal ujub, dibandingkan sifat ujub. Jadi kata beliau bahwasanya perkara yang paling berat, yang merusak amal ibadah seorang yang sedang sholat adalah al-ujub, sifat ujub tadi. Oleh karenanya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Madarijus Salikin di juz yang kedua, Al-Imam Ibnul Qayyim ketika membahas satu ayat di dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu kanas ta'in. Ya, Ibnu Qayyim, masya Allah, saking luas ilmu yang Allah berikan kepada beliau itu ketika membahas satu ayat saja, menjelaskan satu ayat dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu dibikin judul kitabnya adalah Madarijus Salikin. Kitab beliau Madarijus Salikin ada 2 jilid. Ada 2 jilid, Pak. Itu tebal sekali. 1 jilid tebal. Ya. Nah, ini membahas khusus iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dibikin 2 jilid. Kalau kita mengkajinya 1 bulan sekali, itu bisa 2 sampai 4 tahun baru selesai membahas tafsir iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Masya Allah. Nah, kata beliau Al-Imam Ibnu Qayyim, kesimpulannya dari perkataan beliau bahwa jika seorang hamba yang sedang sholat atau di luar sholat tidak merealisasikan firman Allah di dalam surah Al-Fatihah ini, 2 kalimat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkaulah ya Allah na'budu, kami beribadah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Ya, lihat di layar. Siapa saja yang tidak merealisasikan firman Allah yang pertama, iyyaka na'budu, hanya kepada Engkaulah ya Allah kami beribadah, maka akan melahirkan sifat sombong. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Apa korelasinya antara ayat ini dengan sombong? Ayat ini menunjukkan bahwasanya kita telah berjanji bahwa Allah satu-satunya zat yang berhak kita ibadahi. Allah satu-satunya zat yang berhak kita sembah. Namun jika ada manusia yang masih menyembah selain Allah, datang ke dukun, datang ke paranormal, ya, saya tanya Bapak Ibu sekalian, kenapa dukun itu dikatakan orang apa? Orang pintar. Kenapa kira-kira? Oh, dukun itu pintar dia. Kenapa dikatakan pintar? Karena yang datang itu orang bodoh. Benar, Pak. Kalau orang yang alim, orang yang paham, tidak mungkin dia katakan, pintar itu orang. Pintar dari mana? Nabi SAW saja tidak bisa meramal yang akan terjadi. Ini ada orang yang meramal tahun 2020 akan terjadi dukhon. La haula wala quwata illa billah. Ya, akan terjadi apa? Dukhon itu asap yang gelap yang datang dari Yaman. Ya, itu lamanya 40 hari 40 malam. Itu tahun 2020 akan keluar Imam Mahdi. Masya Allah.
Nabi SAW saja yang diberikan wahyu oleh Allah, beliau tidak mengetahui apa? Perkara yang gaib. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Muhammad, "Qul la ya'lamul ghaiba illallah." Katakanlah ya Muhammad kepada umatmu, tidak ada manusia yang mengetahui sesuatu yang gaib kecuali Allah. Hanya Allah yang tahu tentang perkara-perkara yang gaib. Ya. Maka kita kembali ke tadi bahwa kita mengatakan iya karena na'budu wa nasta'in itu agar apa? Tidak sombong. Kemudian siapa yang tidak merealisasikan wa nasta'in, hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan, hanya kepada Engkaulah kami meminta pahala, hanya kepada Engkaulah kami meminta surga, hanya kepada Engkaulah kami meminta rahmat dan ridho. Siapa yang tidak merealisasikan itu, maka akan melahirkan sifat ini, ujub dan apa? Ria. Ujub itu kan membanggakan amalan solehnya, sehingga kalau orang itu biasa ujub-ujub akan melahirkan ria. Apa itu ria? Ibadah pengen dipuji sama orang lain. Ketika membaca Al-Quran pengen dipuji, ketika dia sholat pengen dipuji, ketika dia sedekah pengen dikatakan orang dermawan. Oleh karenanya Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, Bapak Ibu sekalian, di bab An-Niyat, di bab niat, Imam An-Nawawi rahimahullahu taala meletakkan hadis yang pertama kali setelah innamal amalu binniyat, itu hadis berkaitan dengan 3 orang yang pertama kali dilemparkan ke dalam api neraka. Bukan pelaku maksiat, Pak. Ini ada 3 orang yang pertama kali dilemparkan ke dalam api neraka. Nah, 3 orang ini bukan pelaku maksiat, bukan orang yang berzina, bukan orang yang minum khamar, bukan orang yang melakukan maksiat-maksiat yang lain, bukan. Tapi justru mereka ini ahlul ibadah. Mereka rajin beribadah, Pak. Siapakah mereka itu? Yang pertama adalah al-alim, orang yang berilmu. Orang yang berilmu, atau bahasa lain adalah qori, ya. Orang yang membaca Al-Quran, yang pandai di dalam membaca Al-Quranul Karim. Kenapa mereka dilemparkan oleh Allah ke dalam api neraka? Ketika yaumul hisab, Allah bertanya kepada mereka, "Wahai orang-orang yang alim, ilmu yang aku berikan kepada kalian, kamu gunakan untuk apa?" Apa kata mereka? "Ya Allah, kami dulu belajar ilmu, ikut pengajian. Setelah kami berilmu, kami mengajarkan ilmu kami, itu kami mencari wajah-Mu ya Allah. Kami mencari pahala dari-Mu ya Allah. Kami mencari rahmat dan ridha-Mu ya Allah." Apa kata Allah? "Kadzabta." Dusta kamu. Bohong kamu itu. Kamu belajar ilmu dulu niatnya untuk mendapatkan kemewahan dunia. Kamu belajar ngaji niatnya untuk mendapatkan kemewahan dunia. Kamu menjadi qari supaya dikatakan suaranya bagus ini dan itu. Lalu Allah memerintahkan kepada para malaikat, lemparkan orang yang alim ini ke dalam neraka jahanam. Nauzubillah min dzalik. Gara-gara tadi. Yang kedua, orang yang dermawan, yang ahlus sedekah, yang rajin berinfak sedekah. Allah bertanya kepada mereka, "Harta yang kalian dapatkan dariku, kalian gunakan untuk apa?" Apa kata mereka? "Ya Allah, kami senantiasa bersedekah mencari ridho-Mu ya Allah. Kami senantiasa membantu fakir miskin, membantu yayasan-yayasan Islam, mencari wajah-Mu, mencari surga-Mu ya Allah." Apa kata Allah? "Kadzabta." Dusta kamu itu. Karena zat yang paling mengetahui perkara hati, urusan hati itu siapa, Pak? Allah. Kita tidak tahu bahwa yang bersedekah itu ternyata ria, ternyata pengen banggakan harta kekayaannya. Kita tidak tahu itu, karena ini masalah hati. Dan Allah Maha tahu. Dia ingin mencoba menipu Allah, tapi ternyata Allah tidak bisa ditipu, Pak. Apa kata Allah? "Wahai para malaikatku, lemparkan orang yang rajin sedekah ini ke dalam neraka jahanam."
Yang ketiga adalah mujahid. Orang yang apa? Berjihad. Allah bertanya kepada mereka ini, kepada mujahid, wahai mujahid, aku berikan kepada kamu kekuatan fisik yang kuat, kamu gunakan untuk apa? Apa kata dia? Saya gunakan untuk berjihad di jalan Engkau ya Allah, mengharap pahala darimu ya Allah, mengharap rahmat dan ridhamu ya Allah. Apa kata Allah? Kadzabta, dusta kamu itu. Kamu berjihad supaya dikatakan panglima perang, supaya dikatakan orang yang kuat. Maka Allah berfirman kepada para malaikat, lemparkan mujahid ini ke dalam api neraka jahanam. Kata Rasulullah SAW, 3 orang ini yang pertama kali dilemparkan ke dalam api neraka sebelum pelaku maksiat-maksiat yang lainnya. Nauzubillah min dzalik, Pak. Kemudian yang berikutnya, dalam hadis yang sahih, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, Nabi SAW bersabda, "Thalathun muhlikatun." Kata Rasulullah SAW, ada 3 perkara yang membinasakan. Nabi SAW mengingatkan kepada kita, Bapak Ibu sekalian, thalathun muhlikatun, ada 3 perkara yang membinasakan seorang hamba. Yang pertama adalah syuhun muta'un, pelit yang ditaati. Kalau jamaah al-muhajirin itu Masya Allah dermawan semua ya. Semoga kedermawaan Bapak Ibu sekalian itu mengantarkan Bapak Ibu ke dalam surga Firdaus yang paling tinggi, insya Allah. Kok bisa saya mengatakan dermawan? Buktinya tadi selesai sholat langsung dikasih ini infak untuk pondok pesantren kami, untuk yayasan kami. Masya Allah, untuk yayasan tahfidz Quran buat duafa dan yatim dan duafa. Nah, ini menunjukkan apa? Bapak Ibu sekalian adalah orang yang dermawan. Masya Allah. Kita kembali ke tadi, ada 3 perkara yang membinasakan. Yang pertama adalah pelit yang ditaati, kata Rasulullah. Pelit yang ditaati. Yang kedua adalah wahawan muttaba'un, hawa nafsu yang diikuti. Hawa nafsu yang diikuti. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, hadis, ada satu hadis, walaupun derajat hadis ini lemah, tapi bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita, Pak. Sekali lagi, hadis ini lemah, dilemahkan oleh para ulama, di antara Syekh Albani rahimahullahu taala. Apa hadisnya? Jihad, afdalul jihadi jihadun nafsi. Jihad yang paling utama, jihad yang paling besar adalah jihad melawan hawa nafsu. Sekali lagi, walaupun ini hadisnya lemah sekali, tapi secara maknawi hadis ini benar, Pak. Maknanya benar. Kenapa? Karena tidak akan bisa seorang itu berjihad fisabilillah, berjihad berperang maksudnya, kecuali pertama kali dia harus bisa menundukkan hawa nafsunya dulu. Contoh, misal Pak, sekarang ini selesai sholat subuh, amalan yang paling enak itu apa, Pak? Perbuatan yang paling enak itu apa? Lagi hujan, lagi kondisinya dingin, ngapain nih? Yang paling enak ngapain? Tidur kan? Tapi Bapak Ibu sekalian, itu bisa berjihad melawan tidurnya. Masya Allah. Kita bisa berjihad melawan hawa nafsu kita. Yang seharusnya kita ingin tidur setelah sholat subuh tadi, tapi Masya Allah, kita bisa melawan dan hawa nafsu kita bisa kita tundukkan. Allahu Akbar. Itu termasuk jihad yang luar biasa, Pak. Termasuk jihad. Makanya Al-Imam Ibnul Qayyim di dalam kitabnya Zadul Ma'ad fi Zadi Khairil Ibad, di juz yang keempat,
Beliau menyebutkan bahwasanya salah satu cabang dari perbuatan jihad itu adalah jihad melawan hawa nafsu kita. Masya Allah, itu luar biasa, Pak. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah SAW, perkara yang membinasakan seorang hamba adalah wa'ijabul mar'i binafsih. Seseorang yang mengagumi dirinya. Kalau bahasa Arabnya tidak apa? Ujub. Nah, sifat ujub inilah yang bisa membinasakan dirinya. Kata para ulama, apa yang dimaksud dengan membinasakan dirinya? Maksudnya adalah bisa menghilangkan pahala ibadah yang dia kerjakan. Maka hati-hati di sini. Karena sekali lagi, ujub itu hampir sama dengan riya, cuma beda-beda tipis saja. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnul Jauzi di dalam kitabnya Talbis Iblis, Pak, ada cara iblis di dalam menjerumuskan kita ke perkara yang apa tadi? Ujub. Contoh, Pak. Contoh, Pak. Misal ya, Pak, saya bertamu ke rumah Bapak Ibu di hari Senin atau hari Kamis. Kemudian Bapak Ibu menyuguhkan berupa minuman atau makanan. Kemudian Bapak menyuruh saya untuk minum. Silakan Ustadz, diminum dulu. Akhirnya saya bilang, maaf Pak, saya nggak bisa. Lalu Bapak bertanya, kenapa Ustadz? Lalu saya menjawab, maaf Pak, Bapak tahu sendiri kan ini hari Senin. Atau Bapak tahu sendiri kan ini hari Kamis. Paham nggak maksudnya? Bapak tahu sendiri kan ini hari Kamis, Bapak tahu sendiri kan ini hari Senin. Kata Imam Ibnu Jauzi, inilah perbuatan yang lebih mudah bagi iblis masuk ke dalam kalbu kita. Saat itu iblis telah merasuki tubuhnya yang tidak dia sadari. Maka hati-hati perkataan ini, Pak. Maka Ibnu Jauzi mengatakan lebih selamat adalah kita memberitahukan dengan cara yang jelas. Maaf Pak, saya sedang berpuasa. Ini lebih selamat, Pak. Paham ya, Pak? Ketika ditanya, Ustadz kenapa enggak minum? Lalu saya menjawab, maaf Pak, saya sedang berpuasa. Nah, ini lebih selamat daripada bahasa yang aneh-aneh tadi. Maaf Pak, Bapak tahu sendiri kan ini hari Senin. Nah, ini dia ingin memberitahukan kepada orang bahwa setiap Senin dan Kamis dia senantiasa berpuasa gitu loh. Ini ujub, ini bahaya ini. Ini celah iblis, Pak, yang tidak kita sadari. Makanya iblis itu ketika memasuki tubuh kita itu sangat-sangat lembut seperti semut hitam yang ada di atas batu hitam pada malam hari. Kelihatan nggak? Nggak nampak. Itulah cara iblis merasuki tubuh kita. Makanya Imam Ibnu Jauzi rahimahullah taala, bagus perkataan beliau dalam kitab Talbis Iblis itu, bahwasanya sifat ujub ini adalah salah satu sifat yang paling banyak dimiliki oleh orang-orang yang alim dan orang-orang yang memiliki harta yang banyak. Sifat ujub. Orang alim membanggakan amalan solehnya, membanggakan ilmu yang dia miliki, membanggakan bacaan Al-Quran yang bagus, membanggakan suara yang dia miliki. Dia banggakan kepada orang lain itu. Begitu juga dan orang yang banyak harta, dia banggakan harta kekayaan yang Allah berikan kepadanya. Sementara orang-orang jahil, orang-orang yang tidak memiliki harta alias miskin, apa yang dia banggakan, Pak? Enggak ada. Nah, ini hati-hati, Pak. Sifat apa? Ujub. Baik, kita lanjut lagi. Yang keempat sekarang. Celah iblis yang keempat adalah al-hasad. Apa al-hasad? Bapak Ibu, hasad itu apa? Ya, iri ya, atau dengki, iri dengki. Dengki ini adalah kayak gini. Bahasa gampangnya,
SMS, susah melihat orang senang atau senang melihat orang susah. Nah itu Pak singkatannya. Ketika melihat tetangganya yang senang, dia yang sakit stroke. Nah ini hasad ini. Subhanallah. Makanya Nabi SAW bersabda, "Idza ra'aitum rajulan atahullahu malan." Apabila kalian melihat saudaramu yang Allah berikan kekayaan kepadanya, yang Allah berikan harta kekayaan kepada orang itu, falyad'ullaha ayyubarika alaih, maka berdoalah kepada Allah agar Allah memberkahi harta kekayaan yang dia miliki. Barakallahu fi ahlik. Wahai bapak, wahai ibu, barakallahu fi ahlik, semoga Allah memberkahi kekayaanmu, semoga Allah memberkahi harta kekayaan yang kau miliki. Berdoa seperti itu. Jangan berdoa semoga Allah memindahkan hartamu ke tanganku. Nah, ini ciri-ciri orang yang SMS tadi, Pak, yang hasad. Nauzubillah min dzalik. Hati-hati di sifat hasad ini, ya. Pertanyaannya adalah, orang yang suka iri dengki hari ini banyak enggak? Waduh, kalau bisa dikumpulkan satu dunia ini penuh, satu bumi ini penuh, saking banyak orang yang hasad. Jujur Pak, banyak pasien saya yang datang ke rumah itu rata-rata korban sihir semua, korban santet. Baru-baru kemarin, bukan baru, sebelum saya sakit, itu datang seorang bidan datang ke rumah untuk meruqyah karena beliau ini suka sakit perut, seperti perutnya membesar tapi nggak hamil. Ketika kita meruqyah, akhirnya jin yang ngomong, "Ampun Ustadz, ampun. Kamu siapa?" "Saya disuruh sama ibu bidan." "Ini kan bidan." "Iya, temannya." "Kenapa?" "Karena bidan ini laris manis," katanya. Nauzubillah min dzalik. Apa itu? Hasad kan? Nah, pertanyaan saya, orang yang pertama kali hasad siapa? Qabil. Qabil itu hasad sama siapa? Si Habil. Kenapa hasad mereka? Saya tanya ibu-ibu, ibu-ibu kan biasa baca Al-Quran tuh. Ibu-ibu, kenapa Qabil itu hasad sama si Habil? Masalah apa? Iya, masalah AWW ya? Masalah perempuan? Baik. Pertanyaan adalah, benarkah masalah AWW, masalah perempuan? Baik, biarlah Allah yang menjawabnya Pak. Kalau saya menjawab, bisa jadi Bapak nggak percaya. Yang sering tersebar cerita di kalangan kita, Qabil itu marah gara-gara hasad, gara-gara masalah perempuan ya. Cantik ininya, nggak cantik kan gitu. Baik, kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Watlu 'alaihim naba'a bani Adam bil haqq. Ceritakanlah wahai Muhammad kepada umatmu naba'a bani Adam bil haqq, kisah tentang kedua anak Adam bil haqq, dengan kisah yang sebenar-benarnya, tidak mengandung hoaks. Kisah yang sahih. Karena banyak kisah yang mengandung hoax kan gitu. Ini kisah yang asli kata Allah. Ceritakan kepada umatmu, ini kisah yang benar. Apa kisahnya? Id qarraba qurbanan, ketika Qabil dan Habil mempersembahkan kurban kepada Allah, fatuqbila min ahadihima, namun salah satu dari keduanya diterima oleh Allah kurbannya, walam yutaqabbal minal akhar, adapun si Qabil tidak diterima kurbannya. Ada nggak disebutkan AWW di sini nih? Terus ibu dari mana dapat kisahnya? Ya?
Itulah bangganya saya menjadi orang apa namanya Indonesia itu apa? Terlalu kreatif. Gitu. Kreatif masalah ibadah, kreatif masalah dalil gitu kan. Masya Allah. Kemudian Qabil berkata kepada si Habil, qala la aqtulannak. Wahai Habil, karena ibadah kurbanmu diterima oleh Allah, saya akan membunuh kamu. Nah, kan gitu. Qal, lalu Habil menjawab, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Wahai saudaraku, hanya saja Allah hanya menerima ibadah kurban dari orang-orang yang bertakwa, yang bersih hatinya. Tidak disebutkan di sini kayak gini, Pak. Watlu alaihim naba'a bani Adam bil haqq. Enggak ada di sini sebutkan. Itu masalah perempuan, enggak disebutkan di sini, Pak. Tapi yang Allah sebutkan adalah masalah apa? Ibadah kurban. Ya. Nah, kita lanjut lagi. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan al-istitsna, memberikan pengecualian bahwasanya ada dua hasad yang diperbolehkan. Sebagaimana halnya ghibah, pada dasarnya ghibah, omongin orang itu kan haram, tidak boleh. Tapi ada 6 ghibah yang diperbolehkan, gitu kan? Nah, begitu juga dengan hasad, Pak. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, la hasada illa fitnataini, kata Rasulullah. Tidak boleh ada sifat hasad kecuali dalam 2 hal. Baru diperbolehkan. Yang pertama adalah rajulun atahullahu malan, yaitu seseorang yang Allah berikan harta kekayaan kepada orang itu. Allah memberikan uang, memberikan harta kekayaan, fasallatahu ala halakati bil haqq, lalu dia infakkan harta kekayaan yang dia miliki. Allah Subhanahu wa taala memberikan harta kekayaan kepada orang ini, kemudian dia apa? Dia infakkan. Masya Allah. Dia pergunakan hartanya untuk di jalan Allah. Makanya saya tidak setuju dengan perkataan orang harta tidak bisa dibawa mati. Saya kurang setuju. Kenapa? Harta itu bisa kita bawa mati. Bagaimana caranya? Infakkan, ya enggak? Kita infakkan harta kekayaan yang kita miliki. Mungkin separuhnya, Masya Allah, sebagaimana sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ada beberapa orang yang datang kepada Rasulullah SAW. Yang pertama adalah sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya Rasulullah, saya mau menginfakkan separuh dari harta kekayaan yang saya miliki. Masya Allah. Umar bin Khattab juga seperti itu. Datang terakhir kalinya sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, saya mau menginfakkan seluruh harta kekayaan saya miliki. Rasulullah bertanya kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq, apa yang kamu tinggalkan untuk anak dan istrimu? Apa kata beliau? Saya meninggalkan Allah dan Rasulnya untuk anak dan istriku. Masya Allah, luar biasa. Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim. Ini pernah kita sampaikan dulu awal-awal kita kajian di sini. Nabi SAW suatu hari selesai sholat subuh, Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabat. Lalu Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, ya ashabi, wahai para sahabatku, 4 pertanyaan yang Rasulullah SAW lontarkan kepada para sahabat. Pertanyaan pertama, man asbaha minkumul yawma shaiman. Wahai para sahabatku, siapa di antara kalian yang hari ini sedang berpuasa, puasa sunnah? Qala Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, ana ya Rasulullah, saya wahai Rasulullah.
Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, "Man?" Saya kira bunyi bom. Rasulullah bertanya lagi kepada para sahabat. Aduh, apa pertanyaannya? Gara-gara bunyi ini nih lupa saya nih. Astagfirullah. Pertanyaan kedua, man asbah liyauma, siapa di antara kalian yang telah berinfak, yang telah memberikan makan kepada orang miskin, yang telah berinfak? Kata Abu Bakar As-Siddiq, ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah. Pertanyaan ketiga, siapa di antara kalian yang telah man ada minkumul yauma maridha, siapa di antara kalian yang telah menjenguk orang yang sedang sakit? Faqala Abu Bakrin, Abu Bakar mengatakan, saya ya Rasulullah. Pertanyaan ketiga adalah, siapa di antara kalian yang telah mengantarkan jenazah? Kata Abu Bakar As-Siddiq, ana ya Rasulullah. 4 pertanyaan yang berbeda diborong sama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abu Bakar As-Siddiq, wallahi majtama'anna fimrin illa dakhulal jannata. Demi Allah, tidaklah 4-empatnya ini terkumpul dalam diri seorang hamba kecuali pasti masuk surga lewat 8 pintu yang mana dia sukai. Allahu Akbar. Itu hebat Abu Bakar Siddiq. Makanya dalam perkara-perkara inilah diperbolehkan bagikan untuk hasad. Yang pertama tadi, orang yang diberikan apa tadi Pak? Harta, lalu dia menginfakkan harta kekayaan yang dia miliki. Boleh kita apa? Hasad. Hebat itu ya, orang bisa berinfak dengan hartanya. Saya gimana caranya nggak bisa berinfak? Nah, inilah yang pernah dilakukan oleh seorang sahabat, bukan seorang sahabat, beberapa sahabat. Yang pertama tadi apa? Masalah harta ya. Nah, ada beberapa sahabat, lebih kurang 70 orang sahabat ahlu suffah. Apa? Ahlu suffah. Apa itu ahlu suffah? 70 orang sahabat yang kere, yang miskin. Mereka ini tinggal di Masjid Nabawi, dididik langsung oleh Rasulullah SAW menjadi ulama, tapi mereka ini gak punya makanan, gak punya harta kekayaan. Termasuk Abu Hurairah. Abu Hurairah ini salah satu ahlus suffah. Beliau tinggal di Masjid Nabawi, dididik langsung oleh Rasulullah SAW. Mereka tidak punya apa-apa Pak, hanya mengandalkan apa? Pemberian dari Allah lewat perantara orang-orang kaya di situ. Kalau ada makanan dari orang, mereka makan. Kalau nggak ada orang yang infak, mereka berpuasa. Itu ahlus suffah Pak. Akhirnya mereka ngobrol, datang, mereka menemui Rasulullah SAW. Mereka iri dengan sedekahnya para sahabat. Apa kata mereka Pak? Ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthuri yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa yatasaddaqu bi fuduli amwalihim. Wahai Rasulullah, orang-orang kaya raya itu mereka memborong pahala wahai Rasulullah. Mereka sholat sebagaimana kami juga sholat. Mereka berpuasa sebagaimana kami juga berpuasa. Tapi satu yang tidak bisa kami lakukan seperti mereka ya Rasulullah, apa? Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Mereka bisa berinfak, bersedekah, sementara kami ya kere gitu kan. Makan aja masih numpang. Kami iri wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada ahlus suffah ini, "Afala qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun?" Bukankah Allah telah menjadikan ibadah-ibadah yang kalian lakukan itu sebagai sedekah? Apa maksudnya Rasulullah? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan sahabat-sahabat yang lainnya, "Wa inna likulli tasbihatin shadaqah."
Setiap kalian ucapkan kalimat subhanallah, subhanallah, subhan, itu pahalanya sedekah. Wa bikulli tahmidatin shadaqah, dan setiap kalian mengucapkan kalimat alhamdulillah, 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 itu sedekah nilainya. Wa bikulli takbiratin shadaqah, dan setiap kali kalian mengucapkan kalimat apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, sedekah. Wa bikulli tahlilin sedekah, dan setiap kali kalian mengucapkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu dah sedekah. Wa amrun bil ma'rufi sedekah, dan memerintahkan kepada ma'ruf adalah sedekah, dan mencegah dari perbuatan mungkar adalah sedekah. Dan termasuk apa? Wa kullu khutuwatin ila masdaqah, dan termasuk kalian melangkahkan kaki kalian dari rumah menuju masjid, ini adalah bernilai apa? Sedekah. Dan terakhir kata Rasulullah, dan termasuk kalian mendatangi istri kalian. Mendatangi istri, ngerti kan Pak? Kalau yang belum menikah nggak akan paham nih. Kalau sudah menikah pasti paham. Kalian mendatangi istri kalian, itu adalah nilainya sedekah. Nah itu Pak, selesai dari sini langsung datang istrinya, minta jatah. Itu nilai sedekah kata Rasulullah SAW. Akhirnya sahabat Ahlus Suffah tadi, alhamdulillah kita bisa menyanyi pahala orang-orang yang kaya. Selang beberapa minggu, beberapa bulan kemudian, datang lagi para sahabat 70 orang ini mengeluh lagi kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bocor. Apa maksudnya ini? Ternyata orang kaya sudah mengetahui amalan ini ya Rasulullah. Lalu mereka amalkan lagi. Dobel pahala orang kaya. Sudah pahala sedekah dengan zikir tadi, pahala sedekah dengan apa? Harta. Sementara kami cuman zikir. Itu orang-orang kaya sudah mengetahuinya ya Rasulullah. Iri kan mereka? Apa kata Rasulullah SAW? Wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Apa dalam hadis itu? Sesungguhnya Allah, ya, dzalika fadlullah yuti may yasha, kata Rasulullah SAW. Itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang dikehendakinya. Kata Abu Hurairah, kalau begitu ya udahlah kalau begitu gitu. Masya Allah. Nah inilah irinya para sahabat Pak. Masya Allah. Kemudian yang kedua, yang diperbolehkan kita untuk iri dan dengki, hasad adalah rajulun atahullahu hikmatan fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha, yaitu seseorang yang diberikan ilmu oleh Allah lalu dia bisa mengajarkan ilmu tersebut. Masya Allah. Boleh kita iri. Contoh Pak, ketika Bapak bertanya kepada anak-anak, nak, hafalan kamu sudah berapa juz? Alhamdulillah Pak, saya baru 27 juz. Masya Allah. Hebat kamu nak, Bapak saja juz amma gak kelar-kelar gitu kan. Hafal an-naba an-naziat yang hilang. Kan gitu kalau bapak-bapak hafal kan. Hafal an-naziat, surat sebelumnya yang hilang. Gitu. Masya Allah. Nah itu boleh kita iri Pak. Makanya dalam urusan dunia dan urusan akhirat, itu Rasulullah SAW telah memberikan gambaran kepada kita Pak. Ini masalah urusan akhirat, kemudian dunia. Nah urusan akhirat, kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk melihat dan memandang kepada orang di atas kita. Kita melihat orang di atas kita. Wah hafalannya sudah 30 juz, saya baru juz 30 misalnya. Seperti itu Pak. Wah hafalannya sudah banyak, saya baru enggak kelar-kelar gitu kan. Wah amalan solehnya luar biasa. Dia sudah apa? Rajin sholat tahajud. Saya belum bisa melaksanakan sholat tahajud. Nah ini Pak, lihat ke atas. Tapi kalau urusan dunia, jangan pernah kita melihat ke atas kita. Lihatlah orang di bawah. Kenapa Pak? Kalau kita melihat dalam urusan dunia orang di atas kita, maka demi Allah kita tidak akan pernah bisa bersyukur atas nikmat Allah. Sulit untuk bersyukur Pak. Hebatnya dia sudah punya mobil Alphard, saya baru mobil Xenia. Nah ini kan orang nggak pernah bersyukur.
Makanya kalau dalam masalah dunia, lihat orang di bawah kita. Alhamdulillah saya sudah punya motor. Tetangga saya masih punya sepeda ontel gitu kan. Alhamdulillah saya punya sepeda. Tetangga saya kemana-mana jalan kaki, nggak punya sepeda. Alhamdulillah saya punya kaki. Dibandingkan tetangga saya, dia nggak punya kaki sebelah. Masya Allah. Seperti itu Pak. Supaya apa? Supaya dalam nikmat Allah kita senantiasa bersyukur. Makanya kata para ulama, kenapa orang ini selalu hasad, selalu iri? Ada beberapa faktor. Di antaranya adalah dia terlalu tamak. Terlalu apa? Tamak. Terlalu apa tamak itu? Rakus terhadap harta kekayaan. Makanya orang yang terbaik itu adalah mereka yang waro. Apa itu waro? Yang zuhud. Mereka menerima apa adanya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka senantiasa bersyukur kepada Allah. Karena sejatinya harta kekayaan yang kita miliki itu hanyalah titipan dari siapa? Dari Allah, yang suatu saat Allah akan mengambil kembali. Makanya hati-hati Bapak Ibu sekalian, harta itu adalah satu-satunya yang ditanyakan oleh Allah tentang dua hal. Aina iktasaba wa ma anfaqah, dari mana dia dapatkan harta itu dan untuk apa dia gunakan harta yang dia miliki. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan Pak? Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ustaz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tadi disampaikan bahwa setan itu makhluk yang lemah. Dan manusia juga makhluk yang lemah. Di zaman sekarang banyak yang manusia yang terkalahkan sama gangguan setan karena hubungan pengaruh dan kehidupan. Manusia setan bisa dikalahkan sama manusia yang beriman dan hati yang bersih. Yang ingin saya tanyakan dan saya ingin minta ilmunya dan kiat-kiatnya untuk kita bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta hati yang bersih untuk bisa mengalahkan gangguan setan. Gitu Pak Ustaz. Baik. Al-Imam Ibnul Qayyim di dalam kitabnya Ighatsatul Lahfan min Masaidis Syaitan, beliau menyebutkan, kitabnya saya lupa turunin di mobil tadi. Satu kitabnya Ighatsatul Lahfan min Masaidis Syaitan. Sebelum kita membicarakan tentang kiat-kiat membersihkan hati supaya apa namanya? Supaya bersih, sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang menyebabkan hati itu kotor, kan itu Pak. Kita harus tahu dulu penyebabnya, baru kita membersihkan. Kan gitu para dokter kan. Dokter itu kan tidak asal memberikan obat kan, ya enggak? Dia harus mengetahui dulu penyakitnya apa, baru memberikan rekomendasi dokter obat ini. Gitu juga dengan masalah hati Pak. Kita tidak bisa membersihkan hati kecuali kita harus tahu dulu apa sebabnya yang membuat hati kita itu apa? Kotor. Al-Imam Ibnul Qayyim menyebut ada 4. Ada 4 yang membuat hati seorang itu kotor, bahkan bisa mati. Yang pertama, dicatat Pak ya, ibu-ibu bawa pulpen enggak ini? Nanti pas pulang dari sini dia catat semua. Dari awal sampai akhir dicatat. Yang pertama, kata Ibnu Qayyim adalah kathratul akli, banyak makan. Banyak makan itu menyebabkan seorang itu apa? Kenyang pasti. Banyak makan menyebabkan kenyang, katanya betul. Ya sudahlah. Ya, betul, menyebabkan kenyang. Maksudnya adalah makan yang berlebih-lebihan, maksud saya Pak. Ya, itu menyebabkan hati itu kotor Pak. Kemudian yang kedua, kasratun naum, yaitu tidur yang berlebih-lebihan.
tidur yang melewati batas. Itu berlebih-lebihan, jangan banyak tidur, ya. Makanya para salafus soleh terdahulu, para salaf terdahulu, Pak, beda-beda tipis dengan kita hari ini. Beda tipis sekali. Dulu mereka, Masya Allah, sedikit sekali tidurnya. Sedikit sekali tidurnya. Bedanya dengan kita, kalau kita sedikit-sedikit tidur, nah kan? Bedanya tipis. Para salaf dulu, Masya Allah, kata Rasulullah SAW, lailuha kanahariha, malamnya mereka itu seperti siang. Kalau kita mau siang mau malam sama pakai tidur. Makanya bedanya tipis. Para salaf tidurnya sedikit, kalau kita sedikit-sedikit tidur. Nah itu tipis banget bedanya. Yang ketiga adalah al-kalam. Banyak berbicara. Banyak berbicara, Pak. Itu bisa menyebabkan hati kita mati. Berbicara nggak ada manfaatnya. Makanya Nabi SAW memberikan semacam tips. Apa kata Rasulullah? Hadis ini sahih, riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasul bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hari kiamat, maka katakanlah yang baik-baik saja. Kalau enggak bisa, lebih baik diam, lebih selamat. Dalam hadis yang lain, qulil haqqa walau kana murran, katakanlah yang benar sekalipun itu pahit, Pak. Kenapa, Pak? Karena banyak orang dicampakkan oleh Allah ke dalam api neraka jahanam bukan karena dia melakukan zina, bukan karena dia berjudi, bukan karena dia melakukan ini dan itu, bukan, tapi banyak orang dicampakkan oleh Allah ke dalam neraka jahanam karena lisannya yang tidak bisa dijaga. Maka jaga lisan, Pak. Yang keempat, pergaulan bebas. Maka Rasulullah SAW juga memberikan tips supaya hati kita ini selamat dari kotoran hati dan ibadah kita itu bisa istiqomah. Rasulullah SAW memberikan tips. Apa tipsnya? Nabi SAW bersabda, "Al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil." Hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Apa kata Rasulullah SAW? Seseorang itu tergantung agama siapa teman bergaulnya. Jika kalian ingin melihat baik dan buruknya agama seseorang, barometernya adalah lihat siapa teman mainnya, lihat siapa teman bergaulnya. Jelas, Pak, ya? Karena bisa berdampak baik dan buruk. Jika teman kita baik, betapa baik. Jika teman kita buruk, betapa buruk untuk ibadah kita, Pak. Ini 4 sebab. Lalu bagaimana kiat-kiatnya? Kiat-kiatnya itu banyak. Di antaranya adalah yang pertama, huduru majlis ilm, sering-sering menghadiri majlis ilmu. Itu kiat pertama. Yang kedua adalah kathratu qiraatil Quran. Nih, banyak membaca Al-Quran. Sebagaimana Allah berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman senantiasa memiliki hati yang tenang. Dan ketahuilah, dengan berzikir kepada Allah menyebabkan hati seorang menjadi tenang. Maka demi Allah, tidak ada zikir yang paling utama kecuali ini, Pak, membaca Al-Quranul Karim. Bapak Ibu harus programkan sehari harus bisa membaca 1 juz. Itu minimal, paling kecil, Pak. Kalau seandainya nggak bisa 1 juz, ya minimal 3 juz lah. Biar apa? Ya biar sering menghatamkan Al-Quran. Ini bulan apa, Pak? Bulan Rajab, kan? Ini bulan Rajab adalah bulan yang mulia, bulan haram. Ya, sebelum kita tutup ya, ini sebagai tambahan, Pak.
Bulan Rajab ini adalah bulan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bulan yang mulia. Kenapa? Karena bulan haram bulan Rajab termasuk bulan suci. Bulan suci haram. Maka ibadah amalan soleh yang kita kerjakan akan dilipat gandakan oleh Allah. Dan sebaliknya, dosa yang dilakukan di bulan suci, salah satu yang di bulan Rajab ini, maka dosanya juga akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak puasa di bulan Rajab, boleh perbanyak puasa, cuman jangan dikhususkan. Jelas ya? Perbanyak puasa, puasa sunnah. Mau puasa 10 hari kan nggak apa-apa. Intinya perbanyak puasa. Itu hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Nah, setelah bulan Rajab, bulan apa? Sya'ban. Nah, disimak baik-baik. Walaupun nanti insya Allah di bulan Sya'ban kita akan menyampaikan masalah ini. Apa kata para tabi'in dulu? Karena bahwa para tabi'in terdahulu, para salafus saleh, kana ar-rajul idza dakhala syahru sya'ban aghlaqa hanutahu wa tafarraqa li qiraatil Qur'an. Bahwa para salafus saleh terdahulu, para sahabat, para tabi'in, 3 generasi terbaik ini, apabila memasuki bulan Sya'ban, mereka menutup semua toko-toko mereka, Pak. Ada yang punya toko enggak? Ditutup nanti kalau masuk bulan Sya'ban. Kamu ngapain? Wa tafarraqa li qiraatil Qur'an. Lalu mereka menyibukkan dirinya untuk membaca Al-Qur'anul Karim. Masya Allah. Jadi itu baca Al-Quran. Yang ketiga apa? Sering-sering perbanyak bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat apa? Berteman dengan orang-orang yang soleh. Itu kiat-kiat supaya hati kita apa? Bersih. Jelas Pak ya? Ada lagi Pak, silakan. Mungkin ibu-ibu. Gimana? Oh iya, Masya Allah. Ini ada kuis dari beliau ini. Masya Allah. Ada kuis, bukan kuis. Ada hadiah. Nah, ini kitab yang sangat bagus yang dikarang oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, gurunya Al-Imam Ibnul Qayyim, yaitu judul kitabnya adalah Auliyaullah wa Auliyaur Rahman wa Auliyaus Syaitan. Wali Allah ataukah wali syaitan. Nah, ayat yang kita bacakan tadi Pak ya, faqatilu awliya asyayatin. Ini ayat kita bacakan tadi. Ini dapat hadiah buku ini. Pertanyaan yang pertama, mudah kok pertanyaannya Pak? Enggak sulit. Surat dan ayat berapa yang mengatakan setan itu lemah? Angkat tangan. Silakan Pak jawab. Ada ibu-ibu tadi yang jawab, tapi siapa itu ibunya? Bisa berdiri Ibu. Al-Maidah, ayat apa? An-Nisa ayat? Hah? Ayat 28. Itu siapa yang jawab? Jadi masa masing-masing satu lembar bukunya? Gantian baca ya, Masya Allah. Yang jawab pertama silakan angkat tangan Bu. Ada yang jawab pertama tadi ya, ini dapat buku. Buku sangat bagus sekali ini. Ibu ya, Masya Allah. Ini dapat buku ya. Afan, tolong dikasih Pak. Antum. Afan, tolong dikasih ke beliau. Tafadhol. Alhamdulillah. Makanya senang saya ngajar ibu-ibu. Kenapa? Pantas Allah memuji surat An-Nisa, surat ibu-ibu. Enggak ada surat Ar-Rijal. Surat bapak-bapak enggak ada. Ini cocok nih buat anak-anak ini. Buat anak-anak nih yang masih ada orang tuanya. Ini kitab sangat bagus juga. Judul bukunya adalah Ibuku Engkaulah Surgaku. Masya Allah. Ibuku Engkaulah Surgaku. Baik. Pertanyaannya adalah satu, paling mudah. Sebutkan 4
arba'u sayyidatin nisa'i fil jannah, 4 wanita penghulu surga. 4 wanita penghulu surga. 4 wanita yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Jika nggak bisa 4, 2 saja. Mungkin ibu-ibu juga yang jawab. Bapak-bapak dulu, silakan Pak. Yang pertama siapa? Angkat tangan dulu atau berdiri langsung. Ya silakan Pak. Yang pertama. Yang Bapak dulu, silakan Pak. Ibu-ibu diam ya, bapak-bapak dulu nih. Silakan Bu, Pak. Namanya langsung. Siapa tahu kan istri saya atau istrinya Bapak gitu kan. Silakan Pak. Silakan Pak. Ya silakan. Enggak apa-apa Pak. Iya silakan. Tafadhol. Yang pertama, Asia itu siapa? Istrinya siapa? Ya, yang kedua Khadijah. Naam, tafadhol. Ini antum kasih. Silakan Pak. Wah, keren nih. Buku buat anaknya Bapak. Ya, yang pertama. Jadi kan ada 4 Pak. Ada 4. Ada 4 wanita penghuni surga kan? Yang pertama adalah Khadijah binti Khuwailid. Yang kedua adalah Maryam binti Imran. Yang ketiga adalah Asia, istrinya Fir'aun. Yang keempat adalah Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika ibu-ibu jamaah al-muhajirin ingin menjadi ratu bidadari surga, ikutilah sifat-sifat mereka ini. Apa sifatnya? Tunggu episode akan datang. Keren loh pembahasan ini insyaallah. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ini ada ini ya, meraih pahala yang terus mengalir insyaallah. Itu buat rumah tahfiz kita, yayasan kita, Yayasan Darul Ihsan Mubarak. Yayasan kita Darul Ihsan Mubarak. Ini kita mengasuh anak-anak yatim dan du'afa untuk menghafal Al-Quran program 2 tahun. Jika Bapak Ibu sekalian punya kelonggaran rezeki, nggak usah banyak-banyak, ya cukup ya 10 juta per orang lah. Maksudnya Allah tidak melihat nominalnya, yang Allah lihat apa? Keikhlasan kita di dalam membantu anak-anak penghafal Quran. Insya Allah setiap huruf yang mereka hafalkan, kita akan mendapatkan pahala yang seperti pahala apa? Pahala menghafal Al-Quranul Karim insyaallah ta'ala. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hilang ya? Nah, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.